keuangannya SMRA ini bagus, laporan keuangannya di atas ekspektasi. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi yang sekarang investor lagi cermatin soal Sumarekon ini adalah, jadi mereka tuh punya SMIP. Jadi SMIP itu ibaratnya semua bisnis recurring income-nya mereka yang kayak Mall Kelapa Gading dan lain-lain itu dimasukin semuanya ke situ. Jadi ini pure residential, apartemen gitu ya. Jadi di sini. Jadi mereka udah pisahin nih. Nah, MIP ini ada SMIP ini tuh SMIP ya namanya. Jadi mereka tuh ada rencana sebenarnya buat ke investment SMIP, Summarecon Investment Property. Jadi mereka ada rencana sebenarnya buat IPO. Nah, jadi nge-value-nya sebenarnya gimana? Nah, ini menarik sih sebenarnya ya. Jadi em, SMIP itu tuh mereka punya EBITDA itu tuh sekitar kalau nggak salah 1,1 triliun ya. Jadi 1,1 triliun. Sesimpel sebenarnya kalau kita kayak coba bagi sama cap rate-nya mereka, itu angkanya sebenarnya tinggi ya dibandingkan kayak harga yang si Sumarekonnya sekarang. Nah, jadi artinya ini sih sebenarnya implikasinya dua gitu ya, bahwa kayak SMRA punya porsi di situ dan market cap-nya bisa lebih gede dari SMRA, harusnya harganya juga bakal naik. Kedua, ini juga bisa positif sebenarnya buat bisnis recurring income yang lain gitu ya. Karena ya itu maksudnya dengan adanya kayak SMIP itu positif, investor bakal ngelihat gitu ya, oh hitung-hitungannya gimana, oh valuasinya jadi segini. Nah, posisi yang sekarang kalau kita lihat kayak misalnya contohnya Pakuan gitu ya, kita coba valuasi pakai cap rate 6%, itu standarnya biasanya tuh kayak pakai yield obligasi, cuman ada kayak assuming sama pajak dan lain-lain gitu ya. Nah, itu eh, dari market cap sekarang sama hitungan valuasinya itu bisa naik gitu. Jadi artinya, oh ini fair value-nya sebenarnya di sini nih. Jadi cara orang ngelihat bisnis recurring, karena kan nggak ada yang pure recurring ya. Kadang kan kalau misalnya properti itu mereka ada residentialnya, ada yang ini. Nah, ini pure recurring nih. Jadi cara ngevaluasinya seperti itu. Nah, artinya dari posisi sekarang itu sebenarnya ada ruang nih bisnis-bisnis recurring itu valuasi jadi naik. Nah, itu menurut kita sih sebenarnya bisa positif ya, teman-teman ya. Sebenarnya juga bisa positif, dia juga bisa dapat eh, sebagian penjualan dananya dari SMIP itu tadi, jadi bisa bagus ya. So, bagus teman-teman, kita masih rekomendasi buy buat Sumarecon, target harganya di 800 ya. Jadi seperti itu. Oke, kita bahas dikit